warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Siapa? Jadi, ada izin? Sebelum kita mulai pelajaran, kita main tambah-tambah dulu yuk. Ya. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2? 4. 3 tambah 3? 6. 4 tambah 4? 8. 5 tambah 5? 10. Oke, kita bikin lagu ya. Nah, kamu perhatikan saya dulu. Nanti kalian bersih. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. Ya, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera seingus mungkin. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci loncat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Terus kita berdoa lagi. Oke. Vira, sini. Apa enggak? Ya, Pak? Oke, kalau enggak mau berdiri aja. Berdiri, silakan berdiri. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci loncat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Siap kan? Berdoa. Mulai. Selesai. Ya. Hari ini silakan duduk dulu, silakan duduk, silakan duduk. Dan satu jam ya, kamu waktunya saya sebagai orang asing. Hari ini kita mau melanjutkan materi pertemuan yang kemarin kan? Apa? Sistem saraf. Nah, hari ini kita mau melanjutkan. Ya, masih ada hubungannya dengan sistem koordinasi. Sistem koordinasi kemarin kan ada 4. 1 sistem saraf, 2 sistem indera, 3 sistem hormon, 4 sistem homeostasis. Nah, kita masuk ke bagian koordinasi yang kedua, yaitu sistem indera. Silakan dibuka bukunya halaman 27. 27 ya. Oke, 27. Nah, perhatikan gambar di depan. Ya, kita mau membicarakan sistem indera. Sistem indera itu ada berapa sih? Ada berapa? Christine. Oh, baik. 1. Mata, 2. Telinga, 3. Hidung, 4. Lidah, kulit. Oke. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Nah, hari ini saya hanya akan menerangkan mata. Saya ambil mata. Ya, kita lihat. Oke. Ada pertanyaan. Mengapa orang dalam gambar berikut ini tertawa bahagia?
melihat, tunjuk jari. Yuk, tunjuk jari. Ayo. Kamu jangan pandangin saya kayak hantu ini ya. Ayo. Nama mau jawab? Bebas jawabannya. Mengapa orang dalam gambar berikut ini tertawa bahagia? Apakah ada hubungannya dengan mata sebagai indera penglihat? Untuk melihat apa? Kenapa orang dalam gambar itu tertawa bahagia? Karena melihat uang. Apakah ada hubungannya dengan mata? Ada. Oke. Setuju ya semua ya? Orang ini bahagia melihat uang. Ya, apakah ada hubungannya dengan mata? Ada. Hubungannya apa? Dia melihat uang banyak. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, seandainya orang tersebut berada di tempat yang gelap gulita, apakah orang tersebut bisa melihat uang dan tertawa bahagia? Iman. Seandainya gelap gulita, dia memegang uang, tapi memberikan uangnya itu juga dalam keadaan gelap. Nah, apakah orang tersebut bisa tertawa seperti bahagia seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena gelap. Nah, hubungannya apa? Kalau gelap, iya, tidak bisa melihat dengan jelas. Karena apa? Zephanya kelihatannya mau jawab. Oh, pintar. Tidak ada cahaya. Pertanyaan berikutnya. Nah, mengapa kita tidak bisa melihat benda dalam gelap walaupun kita melek? Yuk, Siva mau jawab? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya sama Sivanya. Kenapa? Oke, Mira mau bantu? Iya, tidak ada cahaya yang masuk ke mata sehingga orang tersebut walaupun matanya terbuka tetap tidak bisa melihat. Kalau pada saat sistem saraf kemarin saya mencontohkan apa? Dari mata ke otak. Siapa yang saya tunjuk? Yang saya contohkan siapa kemarin? Maruf kayaknya ya, nongkrong bareng Marco itu ya. Ada apa? Ada cewek lewat itu ya. Nah, makanya ini ada hubungannya dengan sistem saraf. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kita nanti mengidentifikasi bagian-bagian di mata dan fungsinya. Ya. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan untuk menjaga kesehatan mata. Jadi mungkin yang pakai seperti ini, seperti kunci ini matanya sudah tidak begitu sehat. Tapi kalau ada uang banyak langsung sehat. Kita langsung juga begitu. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan pemahaman dengan melakukan eksperimen. Jadi nanti kita ada dua aktivitas. Yang pertama kalian melihat video, terus mencari literasi di buku. Yang pertama saya bagikan ke KPJ. Kemudian yang kedua nanti kita akan melakukan percobaan bintik. Oke, sebelum KPJ saya bagikan, silakan duduk berkelompok. Tidak ada yang menghadap ke belakang. Silakan. Yuk. Duduk berkelompok seperti biasa. Ayo. Ayo. Duduk berkelompok. Itu Pak kelompoknya. Ayo. Ayo. Nomor 1 duduk di mana?
kalian itu ada gambar mata. Dan bagian-bagiannya hanya saya beri A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, ada tulisannya. Nanti kalian bisa mengisinya setelah tayangan video saya selesai. Ya, mungkin sambil nonton, sambil membuat catatan-catatan kecil. Ya, singkat-singkat aja. Sehingga nanti tidak ketinggalan. Video jalan kamu ketinggalan. Ya, membuat catatan-catatan kecil saja, pakai kode-kode yang bisa mengerti diri sendiri. Kemudian nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa ditambah mencari jawabannya di buku paket. Gitu ya, halaman 27. Siap? Kelompok ini sudah siap? Ya. Kita lihat video tentang mata yang saya tayangkan. Ini kita akan mempelajari bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia yang digunakan sebagai indera penglihatan. Kita dapat melihat hijaunya sawah, kemacetan di jalan, dan rintik hujan di jendela karena mata kita berfungsi dengan baik. Sayangnya masih banyak yang belum mengenal anatomi bagian mata dan cara menjaganya dengan benar. Organ mata pada manusia dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari alis, kelopak mata, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang berbentuk lipatan kulit di area atas dan bawah mata. Kulit kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua, alis. Pada sebagian mamalia seperti manusia, alis mata merupakan bagian yang mempunyai sedikit bulu-bulu halus di atas kedua belah kelopak. Alis mata berfungsi untuk menjaga mata dari benda cair dan keringat. Dan yang terakhir, bulu mata. Bulu mata atau rambut mata merupakan bagian dari kelopak mata yang punya helai rambut-rambut. Fungsi bulu mata adalah untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian dalam mata yang terdiri dari kornea, pupil, iris, ioskuon, lensa, sklera, koroid, bintik kuning, retina, saraf optik, bintik buta, dan piterus umum. Bagian dalam mata yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang kedua adalah pupil. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika kita terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. Bagian mata berikutnya adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, maksudnya bukan mata yang punya mata saringgat kayak Satsuki ya, kalau itu pakai soft lens. Nah, iris inilah yang berperan memberi warna pada mata. Maka dari itu, iris terkadang disebut sebagai suatu pelangi. Bagian mata berikutnya adalah retina. Retina adalah lapisan sangat tipis yang pekat terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau basilos dan sel kerucut atau konus. Sayangnya bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil, ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut sebagai titik buta. Selanjutnya adalah bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Sklera. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan
menggunakan bentuk mata. Selanjutnya, lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima oleh retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Selanjutnya adalah koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat, kehitaman, atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Bagian mata berikutnya adalah aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Aqueous humor memiliki beberapa fungsi. Salah satunya membantu memberikan bentuk bola mata. Selanjutnya, vitreous humor. Vitreous humor merupakan bagian mata yang berbentuk gel bening dan tidak berwarna. Gel ini mengisi hampir sebagian bola mata kita. Vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyangkal lensa mata, dan mempertahankan bentuk bola mata. Dan bagian mata berikutnya adalah bintik buta. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan bekas saraf menuju otak. Tugasnya, lembar kerja yang ada di masing-masing kelompok diisi. Kalau misalnya nanti ada yang bingung, boleh minta ditayangkan lagi, tapi tidak dalam bentuk video. Jadi saya pause gitu ya. Atau bisa juga kamu menambah literasi di buku paket. Saya beri waktu 10 menit kerja bareng. Sementara kalian kerja, saya nanti keliling mengambil nilai. Yang saya nilai apa? 1, kerjasama dengan anggota kelompok. 2, keaktifan. Ya. Jadi nanti akan kelihatannya kamu aktif begini, jengkal gitu ya. Oke. Silakan bagi tugas. Misalnya itu kan ada 9 nomor. Nah, kamu nomor ini sama ini, kamu nomor ini sama ini. Gitu? Ya, silakan. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya, di depan ada gambar, di buku paket juga ada gambar. Tugasnya mengisi bagian sama mengisi fungsinya di halaman berikutnya ya. Kalau bagiannya sudah, nanti terus dimasukkan ke tabel. Dicari fungsinya apa saja.
Kalau misalnya ini bingung, di sana aku gambar, di sini juga. Saya kira gambarnya memang sama. Cuman mungkin dia bingung. Begitu guys. Semua dapat berapa? Bagaimana? Dan dibagi. Oh, oke. Itu nanti siapa yang dapat beli. Mengsa. Usaha di sana sudah dibuat. Gambarnya saling melengkapi. Ya, mungkin di sini lebih jelas. Misalnya kan lebih besar. Mas Bro, sampai mana Mas Bro? Oke, kan? Beres. Ya, ada pertanyaan dari kelompok Dewan Setar. Bu, ini tabelnya sesuai gambar. Iya, tabelnya kan sudah saya beri nomor 1 sampai 9. Berarti nanti nomor 1 ya sesuai dengan nomor 1 yang ada di gambar. Gitu ya. Nomor 1 itu digambar apa? Kamu isikan di tabel nomor 1. Apa tadi? Gambarnya perlu sentuhan, sentuh sedikit net. Ya, lihat lagi. Kamu bacanya kurang kayaknya deh.
10 menit. Selesai? Belum. 5 menit lagi. Nah. Ya, otot siliaris. Mana tadi? Tas. Urutan keberapa tadi di sini? 4. Oke, gini. Kalau bingung untuk otot siliaris, ini apa? Lensa. Nah, otot siliaris kan letaknya di sini dan di sini, ya kan? Otot itu fungsinya apa? Fungsi otot itu untuk menggerakkan. Kalau letaknya di sini dengan di sini, kira-kira fungsinya apa? Menggerakkan. Nah, lensa mata kita itu bergerak. Kapan bergerak? Ketika kalian melihat benda dari dekat, lensa kita akan menebal, blok sini. Ketika kita melihat benda dari jauh, lensa kita akan memilih. Nah, bagian mana yang bertugas ini mengatur? Otot siliaris. Ada otot siliaris ya. Otot itu kan memang tugasnya kan sebagai alat gerak. Nah, kalau letaknya di sini, ini kan otot siliaris sama ini yang digerakkan apa? Apa ya digerakkan? Lensa. Kalau bola mata itu ototnya di sini, di luar. Memegangi bola mata. Kalau otot ekstrinsik namanya, itu di luar. Yang membuat mata kita bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri dan berputar. Itu memegangi semua bola mata kalau otot yang itu. Tanggal berapa? 18 ya. 8 kurangi 1, kelompok 7. Kelompok 7. Nah. Kelompok 7, kelompoknya Meisya dan kawan-kawan. Silakan. Yuk, berapa masih? Oh, teman-teman perhatikan deh, dicocokkan sama pekerjaannya sendiri. Mungkin nanti ada jawaban yang berbeda. Yuk. Ini gampangnya kegiatan yang kedua nanti ya, setelah teman-teman presentasi, kegiatan 1 selesai, baru kita ke yang praktek. Ayo, di bawah boleh, pakainya bawah boleh, mejanya di bawah, mejanya di bawah, kursinya tasnya di bawah, semua. Yang dipresentasikan yang ini. Nomor 1 itu apa, fungsinya apa itu. Ini dijawab. Nah, nanti kan kita tawarkan. Yuk, diperhatikan deh. Semua fokus dengan tabel bagian mata. Mungkin ini silo ya. Yuk. Halo, kelompok belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mulai. Silakan tunjukkan keaktifan kalian. Jadi kalau tadi kan saya menilai kerjasama, sekarang saya menilai keaktifan. Ya, yuk lanjut. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan untuk kerja kami. Terus. Dari sini ya. Amati gambar mata berikut dan mengerti keterangan bagian-bagiannya. 1. Koroid. 2. Retina. 3. Saraf optik. Yo, dicocokkan. Pelan-pelan ya. 1. Koroid. 2. Retina. 3. Saraf optik. 4. Otot siliaris. 5. Iris. 6. Lensa. 7. Pupil. 8. Kornea. 9. Sclera. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Mofi. Mofi. Nomor 5, kita lihat. Nomor
ya yang membangi bola mata sehingga mata bisa berputar, bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Untuk fungsi ada yang berbeda mungkin dari kelompok lain? Ada, tapi benar ya, sama semua. Untuk pertanyaan berikutnya yang maju kelompok lain. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Iya, kelompok itu. Satu kali berapa? Kelompok 8 yang maju untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Kelompok 8, kelompoknya Natasha. Konsentrasi. Ya, nomor 3 ada masukan? Ya. Nomor 3, bagaimana bagian mata mana yang berfungsi menangkap cahaya? Kelompok 8 menjawab kornea, kelompoknya Jinda menjawab retina. Iya, kelompok sini. Nah. Ada lagi jawaban pupil. Ya. Bukan iris dan pupil. Iris dan pupil. Oke, sebentar nih, geser. Nah, enggak geser. Makanya saya bilang geser, kamu geser. Nah, ada beberapa perbedaan jawaban. Bagus. Nah, ya. Kornea adalah bagian yang paling depan dan merupakan selaput bening. Jadi kornea itu letaknya di sini. Kalau iris itu di dalam yang memberi warna mata. Pupil itu yang tepi-tepinya. Maaf, saya contohkan di sini. Seandainya ruangan ini bola mata, maka iris itu kusen pintunya. Paham? Kornea itu misalnya di luar sini ada selaput kaca. Pupil itu lubang yang dibentuk. Jadi kusennya tadi apa? Iris. Lubang pintunya. Lubang pintunya. Selaput yang melindungi yang berwarna kuning. Berarti kalau ada cahaya yang menangkap pertama kali yang mana? Kornea ya. Kalian kelompok Jepang, kelompok Mopi, bangge. Ada nomor 4. Bagaimana cara menjaga Oke, 1, tidak membaca di tempat gelap, setuju? 2, konsumsi water, setuju? 3, tidak bermain HP saat gelap. Mungkin durasinya juga dibatasi ya. Tidak bermain HP sampai sekian jam gitu ya, jadi dibatasi. Ada pendapat lain? Ya, Christine. Menjaga pola tidur. Pola tidurnya dibuat bagaimana? Ya, tidak terlalu malam. Program itu ya, kebiasaan anak hebat itu ya. Salah satunya adalah tidur cepat. Oke, sudah ya. Nah, masih ada yang ingin ditanyakan? Paham bagian mata dan fungsinya? Oke, silakan bro, tepuk tangan untuk kelompok 8. Di bagian apa? Di lapisan yang mana? Titik buka. Lapisan paling luar itu siapa toh? Kornea yang depan, yang belakang. Yang berwarna sklera. Terus lapisan kedua, koroid. Lapisan ketiga, retina. Titik buka letaknya di mana? Di sklera, di koroid atau di retina? Koroid. Di retina. Titik buka itu ada di retina. Nah, kita buktikan apakah bintik buta itu ada. Silakan buka LKPD 2. Ikuti cara kerja yang ada di situ. Boleh pakai pulpen, boleh pakai
berapa? Jarak antara plus dengan bulatan berapa? Ya, kita bulatan berapa? 10 sampai 15. Diukur pakai penggaris. Boleh portrait, boleh landscape. Membuatnya. Pakai momen juga bisa. Ukur ya. Beri jarak. Tengah ya, tengah. Titik maupun plusnya di tengah. Jangan minggir-minggir, kertasnya lebar dong. Wah, biar aku bisa. Ayo beri jarak. Ini. Plusnya letakkan di sebelah kiri, titiknya di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya Allah, ya Allah. Sudah bicara kerja. Yuk. Iya, ini plus sama titik. Jaraknya 10 sampai 15 cm. Ya, jika tak nengin. Ya, bisa. Dibalik aja, dibalik. Apa mau ganti kertas? Oke, ganti kertas saja. Enggak mau. Ganti kertas, halo. Nah, iya, iya. Tapi ini yang Ya, nah, kalau salah. Titik itu titik sama tanda plus. Nah, kalau titiknya di sebelah kiri, yang kamu tutup itu
8 sampai 10. 8 sampai 10 cm. Ya kan? Kan beda-beda ya di sini. 30 sampai 34 kanan kiri dan kanan beda ya sini. 30 sama 40 sini. Tidak masalah ya, jarak masing-masing memang berbeda-beda. Tidak apa-apa ya, lanjutkan. Yuk, pertanyaan bawahnya. Oke, yang lain. Apa yang terjadi pada Oke, titik hitam bilang kertasnya terlihat putih ya, seperti tidak ada titiknya. Ada jawaban lain? Sama? Oke, sama. Lanjut. Jawabannya titik hitam jatuh pada bintik buta. Ada yang berbeda? Oke, jawabannya benar. Lanjut. Ya, retina ya. Bintik buta ada di retina. Ada yang berbeda? Oke, benar. Lanjut. Dengarkan. Hei. Apa peran otak? Dengarkan. Otak mengalihkan ke mata yang satunya. Jawaban kelompok ini otak mengalihkan apa tadi? Mengalihkan penglihatan ke mata satunya. Ada perbedaan jawaban? Ini ya, memfokuskan boleh. Tapi intinya mata kita kan ada dua. Ketika ditutup satu, coba perhatikan. Ketika ditutup satu, maka otak itu tugasnya mengatur atau mengalihkan ke mata yang tidak ditutup, sehingga kita tetap bisa melihat utuh. Jadi walaupun saya tutup seperti ini, nanti di meja sini ada uang jutaan, saya tetap bisa lihat dan tertawa bahagia. Begitu juga kalau sini. Nah, apa yang kanan ditutup, kita bisa melihat utuh. Loh, melihat Taufik separuh saya. Bisa melihat utuh enggak? Bisa. Jadi ditutup seperti bisa melihat utuh. Tugas otak mengalihkan. Ya, mengalihkan ke mata yang satunya. Coba kita praktek begini. Tutup semua. Enggak kelihatan ya. Kalau ditutup semua baru enggak kelihatan. Sampai sini paham? Oke. Ditutup dulu Kak Mita. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang dari sehari ini tadi ya, sehari 2 jam kalian, 2 jam pelajaran. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Mata, apanya mata? Mata. Kita menjadi paham bagian-bagian mata. Kita menjadi paham fungsi bagian-bagian mata. 3, ada yang lain? Pintar, bisa menjadi lebih paham menjaga kesehatan mata. Ya, mata kita harus dijaga. Ternyata kalau matanya ditutup semua begini, nggak bisa. Tugas. Kita lihat tugasnya apa. Tugas ya, tugasnya kelompok bareng-bareng. Bentar. Nah, ini tugasnya. Oke, silakan ditulis di buku dulu tugasnya. Untuk membuat laporan eksperimen bidik buta hari ini, kalian konsultasi ke yang ngajar bahasa Indonesia Sinten? Oke, Pak Heru. Konsultasikan dengan Pak Heru, Pak, cara membuat laporan percobaan yang benar seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga, tugas ketiga, kalian bisa mendatangi puskesmas atau apotek, bisa pulang sekolah sore hari, dicek kesehatan matanya, dicek.
ya pakai ini. Kalau ini dilepas, nah misalnya ini dilepas seperti ini, aduh yang kelihatan cuma uang. Kalau dipakai begini lah kelihatan. Silakan dicatat tugasnya. Pengumuman hari ini. Jadi akhirnya kita tahu ternyata bagian bola mata kita itu banyak sekali, gitu ya. Kita masing-masing bagian punya fungsinya. Oh ternyata kalau saya berperilaku seperti ini membuat mata juga. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tugasnya nanti